Kamu lagi belanja di mall favoritmu dan kamu mau naik ke lantai berikutnya. Kamu sadar eskalatornya berhenti bergerak, jadi mungkin eskalator itu rusak. Kamu bisa memilih untuk tetap berjalan di atasnya atau mencari tangga atau lift. Jadi, apa yang akan terjadi? Kalau kamu memilih opsi A dan dengan berani menginjak eskalator yang berhenti, sebaiknya jangan deh. Kamu bisa beresiko dalam bahaya karena eskalator nggak dirancang untuk digunakan sebagai tangga biasa. Kalau eskalator berhenti karena kerusakan mekanis, katakanlah remnya tiba-tiba nggak berfungsi, eskalator bisa terus berjalan karena beban di atasnya. Kamu juga nggak akan pernah tahu kapan eskalator itu mulai bergerak lagi dan kamu bisa aja jatuh. Anak tangga di eskalator biasanya lebih tinggi daripada tangga biasa. Jadi tergantung di mana tangga yang bergerak berhenti, tingginya bisa aja nggak rata. Kamu pun bisa aja tersandung terutama saat berjalan turun. Ditambah lagi eskalator dirancang untuk membawa beban tertentu pada saat yang bersamaan. Ketika orang bergerak seperti di atas ban berjalan, bebannya pada dasarnya bisa rata. Saat ban berjalan berhenti, beban bisa aja melampaui batas dan eskalator mungkin kolaps. Kalau kamu tetap memilih untuk berjalan di eskalator yang tidak berfungsi, bersiaplah untuk mengalami sesuatu yang dikenal sebagai fenomena eskalator rusak. Setiap kali kamu naik atau berjalan di eskalator yang berfungsi dengan baik, otakmu menandainya sebagai objek yang bergerak. Otak akan menyempurnakan kontrol motorik kaki dan mekanisme keseimbangan telinga bagian dalammu untuk menyesuaikan dengan gerakan ini. Bahkan, waktu kamu melihat eskalator itu jelas-jelas diam, otak bawah sadarmu mengenalinya sebagai tangga yang bergerak. Jadi, waktu kamu berjalan menaiki atau menuruni eskalator yang berhenti, rasanya pasti akan aneh dan gak wajar karena eskalator itu gak bergerak. Pada tahun 2015, London Underground melakukan penelitian untuk mengetahui apakah lebih efisien untuk berdiri atau berjalan di eskalator yang bergerak. Ternyata eskalator khusus berdiri di stasiun Holborn dapat mengangkut hingga 30% lebih banyak orang pada jam-jam sibuk dibandingkan eskalator yang memungkinkan pejalan kaki. Pada eskalator yang lebih tinggi, kebanyakan orang cenderung berdiri daripada berjalan, sehingga menyisakan ruang yang tidak terpakai di sisi kiri. Kalau semua ruang ini terisi penuh, waktu tunggu untuk naik eskalator menurun drastis. Hasilnya, stasiun cuma penuh sesak sekali alih-alih beberapa kali dalam seminggu. Pihak Underground mencatat hasil ini, tapi nggak melarang pengguna untuk berjalan di eskalator sama sekali karena banyak orang yang masih ingin melakukannya. Pernahkah kamu mencoba membersihkan sepatumu dengan sikat yang biasa kamu lihat di eskalator? Sikat-sikat itu sebenarnya ada di sana untuk keamanan. Sikat ini juga disebut skirt deflector atau sikat pembelok. Sikat ini adalah celah antara tangga dan sisi samping. Sikat ini menjaga sepatu, kaki, dan pakaian longgarmu dari celah tersebut. Waktu naik eskalator, kamu biasanya fokus untuk menjaga keseimbangan dan hampir tidak memperhatikan detail kecil. Kamu nggak akan sadar ada celah kalau semuanya baik-baik aja, tapi kalau eskalator rusak, kamu akan mengalami kesulitan. Celah tersebut mengarah ke mekanisme yang membuat eskalator bergerak. Kalau sesuatu seperti tas atau jaket atau bahkan jari-jari kakimu tersangkut di sana, hal itu dapat mengganggu kerja motor dan menyebabkan kecelakaan. Sikat eskalator ada untuk menghentikan benda asing masuk ke dalam celah, atau bisa dibilang membelokkannya. Beberapa eskalator juga memiliki batas kuning untuk menunjukkan bahaya dan mengingatkan penumpang untuk tidak berada terlalu dekat dengan tepiannya. Metro New Delhi punya fitur keamanan ekstra yang terinspirasi dari pakaian tradisional India yang tersampir. Kain sari bisa mudah tersangkut di sudut-sudut tangga yang bergerak. Untuk mencegah hal ini terjadi, mereka menambahkan pelindung sari di kedua sisi eskalator. Konsep eskalator ternyata jauh lebih tua dari yang kamu bayangkan. Nenek moyangnya eskalator digunakan untuk pembangunan piramida agung di Giza, Mesir. Mereka meletakkan lebih dari 2 juta kubus batu di batang pohon untuk digulirkan ke atas pada jembatan tanah buatan di sekitar lokasi konstruksi. Ide untuk terus menggelindingkan roda di bawah batu yang diangkut menjadi salah satu prinsip dasar untuk eskalator masa depan. Seperti halnya banyak penemuan lainnya, beberapa orang dianggap berjasa dalam menciptakan tangga berjalan seperti yang kita kenal sekarang. Penemu dan insinyur Amerika, Jesse Reno adalah salah satunya. Dia mematenkan penemuannya pada tahun 1892. Alat ini dikenal sebagai incline elevator dan dipasang di dermaga besi tua di Coney Island, New York City.
Alat ini sangat populer dan 75 orang dilaporkan telah mencoba alat ini selama 2 minggu dipamerkan. Sabuk konveyor bertenaga uap itu bergerak pada sudut 25 derajat dan melaju hingga ketinggian sekitar 2 meter. Sabuk ini terbuat dari logam dengan permukaan bergerigi, seperti eskalator yang kita kenal dan sukai saat ini. Terdapat gigi seperti sisir di bagian atas dan bawah untuk membuat transisi menjadi mulus. Ada juga pegangan tangan untuk keselamatan penumpang. Saat itu, Renault menyarankan agar satu eskalator membawa penumpang ke atas dan eskalator lainnya ke bawah. Penemuannya sukses, dan eskalator ini dipasang di berbagai lokasi pada awal abad ke-20, kemudian dibeli oleh Otis Elevator Company. Eskalator telah mengubah cara berbelanja. Berkat eskalator, toko-toko dapat berkembang hingga ke berbagai tingkatan. Namun, eskalator pertama yang dipasang pada akhir abad ke-19 di toko Harrods di London membuat banyak pelanggan takut. Itu adalah tangga bergerak pertama di Inggris dan orang-orang tidak tahu apakah tangga itu aman untuk digunakan. Sebagian orang percaya bahwa tangga itu dapat mengacaukan organ dalam tubuh. Untuk menenangkan mereka, staf toko menawarkan minuman kepada para pembeli yang ketakutan di bagian atas eskalator yang hanya bergerak ke atas. Sistem eskalator luar ruangan terpanjang di dunia adalah Central Mid-Level Escalator di Hong Kong. Eskalator ini membentang sekitar 800 meter. Ide di balik karya besar ini adalah untuk meringankan situasi lalu lintas di distrik kota yang sibuk ini. Mereka membangun 20 eskalator dan 3 jalur berjalan miring pada akhir abad ke-20. Sistem ini mengubah tujuannya, memenuhi kebutuhan para komuter dan berjalan menurun di pagi hari dan menanjak dari pukul 10.30 pagi hingga tengah malam. Sekarang jalur ini tidak hanya populer di kalangan penduduk setempat, tapi juga wisatawan yang menggunakannya untuk melewati distrik bersejarah hingga ke pusat kuliner dan hiburan malam. Eskalator di ruang bawah tanah Moore's Department Store di Kawasaki, Jepang, berhasil masuk ke dalam buku rekor dunia Guinness sebagai eskalator terpendek di dunia. Uchikalator, demikian sebutannya, hanya memiliki 5 anak tangga dan membawa penumpangnya nggak sampai 1 meter ke bawah ke tempat pendaratan lain. Dan dari sana mereka melanjutkan turun secara manual. Ada tangga biasa yang dipisahkan oleh pagar pembatas dari eskalator dan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang sedang terburu-buru. Tidak ada yang tahu alasan kenapa eskalator harus dipasang di sini. Mungkin untuk mencetak rekor dunia dan menarik lebih banyak pelanggan ke toko. Semua eskalator dibuat khusus tergantung di mana eskalator tersebut akan dipasang. Tentu saja ada beberapa pengaturan dan mekanisme dasar, tapi tinggi, lebar, sudut kemiringan, dan kecepatannya bervariasi agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa eskalator bahkan memiliki Royal Mode, karena dirancang untuk para bangsawan. Model-model ini dilengkapi dengan tombol yang memungkinkan penumpang untuk memulai dan menghentikan tangga bergerak kapanpun mereka mau. Ada juga model dengan unit pendingin untuk daerah yang lebih panas, sehingga penumpang dapat dengan aman menyentuh pegangan tangan. Gak ada kan yang mau berpegangan ke benda panas? Eskalator bergerak yang dapat dibawa ke dalam pesawat dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ada juga eskalator yang berada di ketinggian pegunungan Alpen yang dilengkapi dengan tapak anti-slip untuk pemain ski dan tangga yang bergerak di bawah air melalui terowongan transparan di akuarium-akuarium di seluruh dunia.